Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pendapat dari Arthur Friedrich. Baiklah, sebelum kita mulai ke RPP pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu makna dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid yang berada di kelas kita. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, kita harus memahami tujuan pembelajaran. Selanjutnya, dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian, termasuk dalam penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memiliki 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Selanjutnya ada minat murid. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Misalnya kita terlebih dahulu membaca rapot para siswa sebelum mereka masuk ke kelas yang baru. Ataupun mencari tahu latar belakang pendidikan siswa maupun apa saja yang telah didapatkan siswa selama pembelajaran sebelumnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kesiapan belajar murid. Pada tahap kesiapan belajar murid, semua guru diharuskan untuk menilai pengetahuan awal atau melaksanakan pretest dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada atau pada posisi mana murid tersebut berada. Pada tahap selanjutnya yaitu minat murid, di mana pada minat murid ini kita mengetahui bahwa setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Cara yang terakhir dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu melihat profil belajar murid. Kita bisa melihatnya dari lingkungan, budaya, gaya belajar anak, dan bagaimana kecerdasan majemuk pada diri anak. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Selanjutnya, mengidentifikasi pengetahuan awal, baik itu dengan melaksanakan pretest maupun kuis. Tahap ketiga yaitu mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Selanjutnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Misalnya saja, jika murid tersebut sekarang berada di kelas 11, kita harus mencari terlebih dahulu bagaimana gaya belajar anak ataupun kompetensi anak pada saat mereka berada di kelas sebelumnya atau di kelas 10. Nah, kemudian kita juga harus membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan terakhir, kita dapat menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk melaksanakan atau strategi untuk mendiferensiasi suatu pembelajaran terdapat 3 strategi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai diferensiasi konten. Pada tahap strategi diferensiasi konten itu berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep-konsep yang ada pada materi tersebut ataupun keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, kita dapat mendiferensiasikan konten dengan melakukan atau membedakan pengorganisasian maupun format penyampaiannya, bukan menurunkan standar kurikulumnya. Selanjutnya, tahap strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Pada tahap diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid.
Nah, tahap terakhir pada strategi diferensiasi adalah diferensiasi produk, di mana pada tahap ini bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jadi pada diferensiasi produk kita dapat menghasilkan suatu produk yang mencerminkan materi tersebut telah berlangsung atau telah dipelajari sang anak tadi. Selanjutnya pada LMS kita ketahui ada pertanyaan, yaitu adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Setelah saya mempelajari modul 1.1 hingga modul 2.1, yang saya rasakan yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 dan modul 2.1, hubungannya yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi bisa menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilainya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan salam guru penggerak.